Jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng, like, and share. Hai adik-adik, ketemu lagi bersama kakak. Baiklah, hari ini kakak akan menerangkan lagi tentang yaitu sifat-sifat benda. Nanti dari materi ini, setelah kalian belajar materi ini, kakak harapkan kalian nanti bisa mengidentifikasi atau membeda-bedakan atau beda-bedakan sifat-sifat benda berdasarkan pengamatan kalian, penglihatan kalian, yaitu tentang benda padat, cair, dan gas. Oke, baiklah adik-adik, langsung aja kita ke materi. Sifat-sifat benda. Oke, coba kalian perhatikan mungkin di rumah kalian, di dapur, di ruangan tamu, atau di kamar tidur, atau di teras. Kalian akan menemukan bermacam-macam benda. Oke, salah satunya ini perhatikan misalnya di gambar. Coba perhatikan misalnya kalian bisa saja menemukan gunting atau mempunyai gunting di rumah kalian, kemudian gelas yang di dapur, meja, kemudian kursi, baju, kemudian buku. Benda-benda ini semuanya ini memiliki bermacam-macam bentuk. Bentuknya ini berbeda-beda adik-adik. Bentuk gelas ini berbeda dengan gunting. Kemudian bentuk meja berbeda dengan kursi. Bentuk buku berbeda dengan baju. Itu untuk bentuk. Kemudian setiap benda itu juga akan berbeda dengan ukurannya. Contoh misalnya di sini gelas ini agak kecil dibandingkan dengan meja ukurannya. Itu dia, kursi ini ukurannya beda dengan buku agak kecil, kursinya agak besar. Itu dia. Kemudian warna. Warna ini akan berbeda-beda. Ada yang warna hijau, nanti ada benda yang berwarna biru, hitam, dan bermacam-macam. Kemudian sifatnya pasti akan berbeda-beda. Air ini berbeda sifatnya dengan buku. Itu dia, air ini dia kalau sifatnya kalau kena misalnya kertas itu akan kembang. Beda dengan buku. Kalau buku kena tangan kita ya tidak apa-apa, tidak basah. Tapi kalau air, kita kena air, itu akan basah tangan. Jadi sifatnya berbeda-beda. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tadi sifat-sifat benda. Baiklah. Kita lanjut lagi. Di sini materi yang akan kita pelajari ini yaitu tentang sifat-sifat benda. Ini sifat-sifat benda. Oke. Jadi sifat benda itu maksudnya ini. Yang dimaksud dengan sifat benda yaitu ciri-ciri khas yang dimiliki oleh suatu benda. Itu yang dimaksud dengan sifat-sifat benda. Oke, jadi setiap benda itu mempunyai sifat yang berbeda-beda dengan benda yang lain. Misalnya sifat meja berbeda dengan cermin, tadi sudah kakak jelaskan. Itu dia. Kain juga berbeda dengan plastik dan sebagainya. Kemudian kalian bisa membedakan sifat benda itu, bisa kalian membedakannya dengan cara pertama bisa kalian lihat
Nah, kemudian setelah lihat, bisa kalian rasakan dengan merabanya. Nah, jadi itu dia. Kalian lihat, misalnya nah, setelah kalian lihat, kemudian kalian raba. Nah, benda itu kalau kalian pegang atau kalian raba, itu akan kalian terasa. Nah, contoh misalnya, benda itu setelah kalian pegang atau kalian raba, ada yang rasanya halus, kemudian ada yang kasar, kadang-kadang ada lunak. Nah, setelah kalian rasa, kalian pegang, ada rasanya basah, bahkan ada benda yang bercahaya. Itu dia. Nah, oke. Kemudian contoh benda yang kasar itu, kalau kalian pegang, kalau kalian raba, contohnya misalnya batu, kemudian pasir, kulit pohon. Nah, itu bendanya itu akan terasa kasar kalau kalian pegang atau kalian raba. Nah, kemudian ada benda itu rasanya lunak. Nah, contohnya setelah kalian pegang itu antara lain pisang itu lunak, kemudian lilin, kemudian roti. Nah, itu rasanya lunak. Nah, kemudian ada benda yang rasanya basah, contohnya misalnya air, es batu, semangka yang telah dikupas. Nah, itu dia. Kemudian contoh ada benda yang bercahaya, contohnya misalnya api, matahari, kemudian lampu listrik, nah yang sedang menyala itu, nah itu benda bercahaya. Nah, kemudian ada juga benda yang permukaannya halus, contoh misalnya kapas, kemudian bulu ayam umpamanya, atau bulu kucing itu akan terasa halus. Kemudian kain, kaca ini terasa halus. Nah, masih banyak lagi sifat benda itu bermacam-macam. Nah, namun hari ini yang akan kita pelajarin sebenarnya adalah sifat-sifat benda yang lebih spesifiknya, yang lebih spesial, yaitu sifat benda yang merupakan 3 wujud benda. Nah, itu dia. Jadi benda-benda yang sekarang yang seperti ini yang kita pelajarin tadi, yang kakak sebutkan, ada yang benda yang licin, ada benda yang halus seperti bulu ini, ada benda yang bercahaya, kemudian ada benda yang kasar seperti pasir. Nah, sebenarnya benda-benda ini semua ini dapat kita golongkan dalam 3 wujud. Semua benda yang kakak sebutkan tadi, yang halus, yang kasar, benda yang licin, benda yang basah, contoh seperti air, batu, semangka, yang basah, semangka yang telah dikupas. Nah, semua benda-benda ini dapat kita golongkan dalam 3 wujud. Nah, yang namanya benda padat, cair, dan gas. Nah, hari ini kita akan mempelajari yaitu sifat-sifat benda yang 3 itu, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, baiklah. Nah, langsung aja adik-adik kita ke sifat ketiga benda tersebut. Yang pertama yang akan kita pelajari dulu yaitu yang namanya sifat benda padat dulu. Oke, jadi benda padat. Nah, benda padat sifatnya itu yang pertama ini bentuk benda padat selalu tetap. Nah, artinya seperti ini. Jika benda itu kita pindahkan kemanapun atau kita pindahkan ke tempat wadah-wadah lain, kita taruh dimanapun, benda itu bentuknya itu tidak akan berubah, jadi selalu tetap. Kalau dia bentuknya misalnya bulat, ya dia bulat. Walaupun kita pindah misalnya di ember, pindahkan di gelas, bentuknya akan tetap. Nah, itu sifat benda padat yang pertama. Yang kedua, sifatnya besar benda padat itu selalu tetap. Nah, ini artinya jika benda itu dipindahkan kemanapun tempat, dia akan tetap besarnya, tidak akan berubah. Nah, jadi
contoh benda padat tuh misalnya meja, batu, penggaris. Nah, banyak sekali benda padat. Pena, pensil, itu benda padat. Kursi, meja, nah itu benda padat. Jadi sifat benda padat ini yang pertama tadi. Kakak ulang lagi bentuknya. Nah, ini oke. Bentuknya selalu tetap. Yang kedua, besar benda padat selalu tetap, tuh sifatnya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalian bisa di rumah mempraktikkan atau membuktikan bahwa yang dua sifat benda padat itu selalu bentuknya tetap, kemudian ukurannya selalu tetap. Bisa kalian lakukan dengan percobaan seperti ini. Alat-alatnya yang kalian butuhkan itu yang pertama batu, kemudian penggaris, gelas, ember. Nah, ini alat ini salah satu untuk kalian membuktikan bahwa sifat benda padat itu ada dua tadi, bentuknya selalu tetap dan ukurannya selalu tetap. Nah, setelah kalian lengkapin alat itu, cara kerjanya atau cara membuktikannya seperti ini. Nah, caranya oke. Yang pertama ini caranya, letakkan batu di atas lantai ini. Letakkan batu di atas lantai. Nah, kalian perhatikan bentuk batu ini. Besarnya macam mana. Kemudian batu ini kalian ambil, yang kedua batu tersebut kalian ambil, kalian pindahkan masuk ke dalam gelas. Nah, coba kalian perhatikan bentuknya. Nah, bentuknya itu walaupun ditaruhkan di lantai atau ditaruh di gelas, ini bentuknya tidak akan berubah, dia tetap. Nah, itu dia. Kemudian kalian lakukan lagi percobaan selanjutnya. Ini penggaris, pindahkan penggaris, ambil penggaris, letak di atas meja ini. Nah, kalian amatin bentuknya seperti apa. Kemudian kalian pindahkan penggaris ini, taruh di ember. Nah, kalian perhatikan bentuknya seperti apa. Nah, kesimpulan tadi, berdasarkan kegiatan ini, apa yang dapat kamu simpulkan? Nah, kesimpulannya itu, benda ini seperti batu sama penggaris ini walaupun ditaruh di mana tempat, itu bentuknya tidak akan berubah dan ukuran pun juga tidak akan berubah. Nah, berarti sesuai dengan apa yang kakak pernyataan di atas tadi, bahwa sifat benda padat itu adalah bentuknya selalu tetap dan ukurannya selalu tetap. Nah, ini dia buktikan. Jadi silakan kalian di rumah praktekkan atau buat percobaan yang seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk lagi yang kedua. Nah, yang kedua itu kita masuk kedua, yaitu sifat kemudian benda cair. Nah, ini sifat-sifat benda cair. Nah, apa saja sifat benda cair? Nah, ini dia. Sifat benda cair yang pertama, bentuknya selalu berubah menyesuaikan bentuk wadahnya. Nah, artinya seperti ini. Jika air itu dimasukkan ke dalam botol, nah air itu akan ikut bentuknya seperti botol. Kemudian kita pindahkan airnya ini misalnya pindahkan ke gelas. Nah, air ini dia akan berubah bentuknya menyerupai gelas lagi. Nah, seperti itu. Makanya bentuk yang pertama itu sifatnya benda cair ini bentuknya selalu berubah sesuai dengan bentuk wadahnya. Nah, ini dia. Nah, kalau kalian kurang jelas nih, perhatikan ini gambar ini. Nah, contohnya misalnya air ini kita masukkan dalam botol. Nah, bentuknya akan menyerupai botol. Air ini kita tunggang lagi ke ember. Nah, dia akan berbentuk seperti ember.
Kemudian air di ember ini kita tunggang lagi di piring. Dia akan berbentuk seperti piring. Dan ditunggang lagi ke dalam gelas. Nah, air itu bentuk seperti gelas. Itu adalah sifat pertama benda cair. Nah, jadi sifatnya yang pertama adalah bentuknya selalu berubah sesuai dengan bentuk wadahnya, itu dia. Nah, yang kedua sifatnya adalah volumenya selalu tetap. Volumenya maksudnya berat. Nah, misalnya air itu kita masuk di dalam kaleng. Nah, ini kita timbang misalnya umpama 50 ml di sini. Nah, kita pindahkan di mana-mana tempat, kita timbang air itu dia akan tetap 5 ml. Jadi beratnya itu atau volumenya selalu tetap. Masukkan di dalam mana, misalnya di botol atau di ember, nanti kita timbang itu akan tetap sama, tidak ada berubah. Jadi beratnya atau volumenya selalu tetap. Itu sifat kedua dari benda cair. Nah, apa saja contoh-contoh benda cair itu? Nah, contohnya yang pertama tadi sudah jelas, yang namanya air. Air itu sudah jelas benda cair. Contoh lain seperti kecap, kemudian sirup, alkohol, minyak. Nah, itu benda cair. Kemudian madu. Nah, madu itu juga benda cair. Nah, banyak lagi contoh benda-benda cair itu. Kemudian susu. Nah, susu itu juga termasuk benda cair. Kalau kalian ingin membuktikan misalnya sifat benda cair itu tadi ada dua tadi, volumenya tetap, kemudian dia bentuknya akan berubah sesuai dengan wadahnya. Nah, bisa kalian lakukan percobaan seperti ini. Nah, sifat benda cair ini, yang pertama alat yang kalian pakai gelas, botol, baskom atau ember air, itu dia. Caranya gampang, cara kerjanya. Nah, ini alat-alat yang kalian pakai. Nah, cara kerjanya yang pertama ini perhatikan. Nah, isikan air ke dalam gelas dan amati bentuknya. Air ini kalau masukkan di dalam gelas misalnya. Nah, itu bentuk air itu akan sama mengikuti wadahnya, yaitu gelas. Nah, itu dia. Kemudian yang keduanya, pindahkan lagi air tersebut yang di gelas ini, pindahkan ke botol. Nah, ini botol sini. Ini air ini akan mengikuti wadah botol tersebut. Nah, kemudian pindahkan lagi ke dalam baskom misalnya ini. Nah, airnya akan berubah ikut dia bentuk baskom, tidak ikut botol lagi. Nah, itu seterusnya. Nah, kemudian balik lagi ke gelas. Nah, setelah itu kalian coba lagi dengan benda cair lain. Tadi kan air, kalian coba lagi dengan seperti misalnya sirup, kemudian dengan minyak atau kecap. Nah, itu bakalan sama, dia akan tetap mengikuti wadahnya. Jadi kesimpulannya, nah itu dia. Silakan kalau kalian mau praktekkan di rumah, ya silakan, tak apa-apa. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas tentang sifat benda gas. Nah, sifat benda gas itu antara lain ini dia. Nah, perhatikan. Nah, sifatnya yang pertama, ingat. Yang pertama, bentuk benda gas selalu berubah sesuai dengan bentuk wadahnya. Jadi dia hampir sama dengan air. Jadi seperti ini. Benda gas ini contoh kita meniup balon. Nah, di sini balon. Nah, balon itu yang kita tiup itu balon yang biasanya kempes, itu lama-lama jadi besar. Nah, di dalam balon itu yang kita tiup itu terjadi yang namanya pengisian
benda gas ini masuk di dalam udara atau gas di dalam balon ini. Nah, jadi gas itu akan berubah bentuk sesuai dengan wadahnya. Kalau di dalam balon kita masukkan, dia akan berbentuk seperti balon. Nah, umpamanya kita pindahkan dari udara ini di balon, pindahkan ke ban sepeda, dia akan berbentuk seperti ban sepeda. Nah, itulah salah satu sifat benda gas. Nah, kemudian sifat yang kedua, volume benda gas selalu berubah dan memenuhi ruangan. Itu dia. Jadi memenuhi ruangan dia akan berubah. Nah, artinya seperti ini. Bila udara berada di dalam botol, nah maka volume udara tersebut akan sama dengan volume botol. Tapi kalau dia berada di dalam ban mobil, nah volumenya itu akan mengikuti ban mobil, otomatis volumenya lebih besar daripada volume botol tersebut. Nah, makanya volume benda gas itu selalu berubah sesuai dengan bentuk wadah. Kalau wadahnya kecil, volumenya kecil. Wadahnya besar, volumenya besar. Itu sifat benda gas. Nah, apa saja benda gas itu? Nah, benda gas itu bisa saja ini udara yang kita tiup ini. Nah, itu termasuk benda gas. Kemudian misalnya contoh benda gas itu uap air itu yang misalnya lagi masak. Untuk supaya kalian bisa paham dengan materi ini kakak kasih sedikit latihan. Nah, di sini nih ada tabel. Jadi kalian mengisinya dengan cara ditandai dengan tanda conteng ini. Oke, langsung aja kita isi. Nah, pertanyaannya suatu benda ini kita tabel ini tentang yaitu sifat benda-benda cair, gas, dan padat. Nah, contoh, oke, kakak langsung aja. Jenis benda padat. Nah, sifatnya perhatikan. Benda padat itu memiliki berat tidak? Nah, berarti benda padat contoh seperti batu bisa ditimbang tak? Berat tidak dia? Berarti dia memiliki berat, bisa ditimbang itu. Nah, conteng. Kemudian bentuknya tetap atau tidak? Nah, tadi sudah kakak jelaskan sifat benda padat itu bentuknya tetap. Kemudian mengisi ruangan tak? Misalnya kita taruh ke wadah itu, semua wadah itu full tidak? Di sini bisa umpama batu kita taruh di dalam wadah ember. Kira-kira batu itu bisa tak memenuhi ember? Nah, kalau benda padat itu tidak bisa. Makanya berarti mengisi ruangan jangan kita isi karena bukan sifat benda padat. Nah, kemudian dapat dimampatkan. Mampatkan itu maksudnya sama, lebih kurang mengisi ruangan, berarti dia tidak juga. Kemudian benda cair memiliki berat tidak? Bisa ditimbang tidak? Nah, bisa. Jadi bisa ditimbang. Air itu kan bisa ditimbang. Nah, kita conteng. Bentuknya tetap tidak? Nah, tidak. Kenapa? Karena sifat benda cair itu dia akan mengikuti wadah. Kalau wadahnya masukkan di dalam gelas, ya bentuknya seperti gelas. Kalau dia di dalam baskom, bentuknya akan berubah mengikut baskom, berarti bentuknya tidak tetap, dia akan berubah. Mengisi ruangan tak? Nah, kalau air itu dia mengisi ruangan, kita conteng. Kalau kita isi air dalam gelas, dia memenuhi gelas itu dia. Dapat dimampatkan tak? Nah, ini berarti dipulkan, maksudnya sama dia, hampir sama dengan mengisi ruangan sama ini. Nah, kemudian benda gas, kita cek lagi, memiliki berat tak? Nah, gas ini juga memiliki berat, bisa ditimbang juga. Bentuknya tetap tak? Bentuknya tidak tetap. Kenapa? Karena kalau dimasukkan gas ini di dalam balon, dia akan bentuknya seperti balon. Tapi kalau dimasukkan di dalam ban, ya bentuknya seperti ban, jangan diconteng. Mengisi ruangan tak? Nah, dia mengisi sama. Nah, ini juga sama. Nah, itulah contoh latihannya. Nah, agar
lebih paham tadi sudah kakak kasih contoh di dalam tabel ini. Nah, baiklah adik-adik, mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng, like,